Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Adinda Maiza Wibi Andira, Aulia Nur Azizah, dan Natasha Aulia Rahmawati akan membahas materi tentang sumber daya alam dan kesinambungan lingkungan. Materi yang pertama yaitu lokasi, di mana suatu negara berada, siapa negara tetangganya, di mana letak ibu kota, dan kota-kota besar di negara tersebut merupakan kondisi faktor dasar atau Diamond Porter. Faktor-faktor tersebut termasuk bagaimana mereka berkontribusi terhadap pengembangan keunggulan kompetitif suatu negara harus menjadi pengetahuan umum bagi semua pelaku bisnis internasional. Lokasi membantu menjelaskan sejumlah hubungan politik dan perdagangan suatu negara yang sebagian besar berdampak secara langsung pada kegiatan operasional perusahaan. Hubungan politik. Lokasi dapat menjadi memungkinkan suatu negara menjadi jembatan penghubung antar negara. Contohnya, lokasi Austria pada masa Perang Dingin memungkinkan negeri itu menjadi jembatan politik antara bangsa-bangsa non-komunis dengan bangsa-bangsa komunis di timur. Austria memperoleh keuntungan dari lokasinya untuk yang pertama, meningkatkan perdagangan dengan Eropa Timur, yang kedua menjadi perantara keuangan utama antar kedua kawasan tersebut, yang ketiga memperkuat peranan sebagai kantor pusat regional bagi operasi bisnis internasional di Eropa Timur. Hubungan perdagangan. Kedekatan geografis seringkali merupakan alasan pokok terjadinya perdagangan antar negara. Kedekatan geografis selalu merupakan faktor utama dalam pembentukan kelompok perdagangan, seperti Uni Eropa, AFTA, dan NAFTA. Dengan jarak yang dekat, pengiriman menjadi lebih cepat, biaya pengiriman dan biaya jasa menjadi lebih rendah. Contohnya, partner dagang Amerika Serikat adalah Kanada dan Meksiko. Jepang adalah sumber impor terbesar dan partner dagang terbesar bagi Cina. Jepang dan Amerika Serikat merupakan partner dagang terbesar ASEAN dan merupakan sumber utama investasi langsung asing. Materi yang selanjutnya yaitu topografi. Topografi adalah fitur permukaan tanah dari suatu wilayah. Bentuk permukaan bumi atau bentuk fisik berdampak pada bisnis. Pegunungan, daratan, padang pasir, dan perairan berkontribusi pada perbedaan struktur ekonomi, kultur, politik, dan sosial, baik antar negara maupun antar kawasan di suatu negara. Perbedaan dalam topografi mengharuskan perubahan produk. Pegunungan dan daratan. Pegunungan adalah pembatas yang cenderung memisahkan dan menghalangi proses pertukaran dan interaksi, sedangkan daerah dataran atau dataran rendah dan tinggi memudahkan proses-proses tersebut, kecuali iklim membuat proses pertukaran menjadi tidak mungkin. Gurun dan hutan tropis. Pegunungan, gurun, dan hutan tropis memisahkan pasar, meningkatkan biaya transportasi, dan menyebabkan adanya konsentrasi penduduk. Lebih dari sepertiga permukaan bumi terdiri dari daerah kering dan semi kering. Hutan hujan tropis merupakan penghambat pertumbuhan ekonomi dan pemukiman manusia, terutama saat hutan hujan tropis dikombinasikan dengan iklim yang keras dan tanah yang tidak subur. Perairan merupakan sesuatu yang menarik dan memudahkan transportasi. Air sebagai fitur topografi adalah sumber alam yang penting, dibutuhkan untuk hidup dan sangat penting untuk industri. Materi selanjutnya adalah mineral non-bahan bakar. Mineral non-bahan bakar digunakan pada semua area kehidupan modern, mulai dari kontribusi rumah hingga peralatan komputer dan kendaraan bermotor. Sebagian besar kromium, mangan,
platinum, dan vanadium dunia dihasilkan oleh Afrika Selatan, Rusia, dan Cina. Materi selanjutnya yaitu inovasi dan kondisi faktor. Inovasi memiliki peran besar dalam cara sumber daya alam berkontribusi pada kondisi faktor suatu negara. Contohnya, berhubungan dengan energi. Ada sumber daya alternatif, beberapa di antaranya terbarukan, seperti angin dan tenaga surya. Sumber-sumber tersebut dapat dikembangkan untuk penggunaan yang lebih luas. Hal ini dapat terjadi ketika produksi dari sumber daya tak terbarukan berupa bahan bakar fosil telah memuncak atau biayanya membuat sumber energi tak terbarukan menjadi pilihan ekonomi yang masuk akal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis sumber daya alam. Jenis sumber daya alam yang penting bagi para pelaku bisnis adalah energi dan mineral-mineral non-bahan bakar, yaitu energi minyak bumi, sumber konvensional, sumber inkonvensional, yaitu ada pasir minyak, serpih minyak, gas alam, batu bara, kemudian ada tenaga nuklir. Selanjutnya yaitu sumber-sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui akan menggantikan bahan bakar fosil. Sekurang-kurangnya ada 8 jenis, yaitu hidroelektrik, matahari, angin, panas bumi, arus pasang, biomas, dan konversi energi termal lautan. Relevansi bagi pelaku bisnis adalah penting bagi para manajer perusahaan untuk memahami dampak bencana industri seperti limpahan minyak Alaska dan kecelakaan Bhopal atas perubahan-perubahan global dan multinasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesinambungan lingkungan. Kesinambungan lingkungan berkaitan dengan mempertahankan sesuatu, dan sesuatu tersebut juga bisa berupa lingkungan, masyarakat, ekonomi, orang dalam ekonomi atau organisasi. Secara alami, kesinambungan adalah sebuah konsep dari berbagai sistem. Hal-hal yang berusaha kita sinambungkan adalah sistem yang lebih luas, dan juga sistem yang lebih luas tersebut tidak berkesinambungan, subsistemnya tidak mungkin bertahan. Kelangsungan hidup dan pemeliharaan atau kemungkinan perbaikan kualitas hidup yang kita alami bersifat lokal dan dari sudut pandang sistem dalam konteks yang lebih luas bersifat global. Yang kedua yaitu karakteristik bisnis ramah lingkungan. Terdapat 3 karakteristik kegiatan bisnis ramah lingkungan yang disepakati secara luas, yaitu ada batas yang diterapkan dalam sistem ekologi, saling ketergantungan yang diterapkan dalam sistem sosial dan 2 sistem lainnya, pemerataan distribusi yang diterapkan dalam sistem ekonomi.